Gue beta kasih live di sini. Nyaman bagi. Oke. Oke. Semas. Ini apa tuh ada buka? Beta tes. Oh ya, Kasih kurang volume. Kayaknya sih bisa sapa. Oh iya, share link dulu. bisa apa bisa sebelum di tap lagi. Oke, sudah ada yang bergabung. Sudah mulai ada yang bergabung. Selamat siang, penonton live TikTok Universitas Kristen Artawacana. Terima kasih sudah bergabung. Jangan lupa bagikan link live ini ke grup kenalan teman semuanya di siang ini. Dan juga terima kasih yang sudah tap-tap layarnya. Kita undang dulu teman-teman semua untuk siang ini kita dalam live akan bersama dengan Bapak Dr. Phil Fetif Rudolf Hoenbala, SPD MA. Beliau ini merupakan Kepala UPT Perpustakaan Universitas Kristen Artawacana. Selamat siang Pak. Oke. Biasa dipanggil Pak Festi. Pak Festi. Iya, Pak Festi. Sudah bergabung. Jadi teman-teman yang sudah bergabung di live ini tolong jangan lupa dibagikan linknya. Sudah banyak. Oke, luar biasa sudah bergabung. 19 orang. 20 ya. Ya, terus dibagikan live TikToknya. Jangan lupa untuk teman-teman juga terus sebarkan promosi dari UKW kepada semua link yang ada kenalan, saudara, kerabat untuk pendaftaran. Selamat siang Pak Fes. Selamat siang Pak Fes. Oke, kayaknya alumni Kak. Alumni nih pasti. Transbolo Indonesia. Oh. Berarti pasti kenalan Pak Fes ini. Tolong dibagikan linknya. Dan pastinya pembukaan pendaftaran mahasiswa baru di Universitas Kristen Artawacana sudah dibuka dan sekarang masuk gelombang kedua. Segera mendaftar. Di sini ada Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ekonomi, ada program studi Manajemen, Akuntansi, ada Logistik Perdagangan Internasional bagi sarjana terapan, dan juga Akuntansi Perpajakan. Dua program studi baru di sarjana terapan itu Akuntansi Perpajakan dan Logistik Perdagangan Internasional di Fakultas Ekonomi, dan juga di Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan ada program studi PJKR, ada Ilmu Pendidikan Teologi, ada program studi Pendidikan Bahasa Inggris yang kebetulan juga Pak Festif merupakan dosen di Pendidikan Bahasa Inggris. Jadi nanti juga selain beliau sebagai kepala UPT di perpustakaan, beliau juga sebagai dosen di program studi pendidikan bahasa Inggris, dan juga ada pendidikan biologi juga di FKIP. Dan di FKIP juga sudah ada S2 ya, Pak. Ini dalam rencana S2 PJKR ya. PJKR dengan S2 Ilmu Pendidikan Teologi kan? S2. Magister Pendidikan Teologi. Jadi itu di FKIP. Ada juga kita punya Fakultas Perikanan
yang terdiri dari dua program studi. Ada program studi Manajemen sumber daya perikanan. manajemen sumber daya perikanan dan satu lagi online yang di perikanan. Manajemen sumber daya perikanan dan Iya, teknologi. pengelolaan hasil perikanan. Ya. Selain fakultas perikanan, kami juga punya fakultas pertanian. Ya. Fakultas pertanian juga ada dua program studi. Teknologi hasil pertanian dan juga satu mekanisasi pertanian. Dan di fakultas perikanan tadi itu ada magister akuatik juga. Jadi S2 akuatik, dan kami punya juga fakultas teologi, dan di teologi juga punya magister teologi, dan sekarang juga sudah membuka S3 doktor teologi. Jadi silakan bisa mulai mendaftar menurut minatnya masing-masing. Jadi teman-teman, untuk link pendaftarannya bisa dilihat di sini, ada di arta.ac.id dengan kontak personnya 081 239 277 121. Oke. Iya. Ini kebetulan kita punya tim produksi online yang sudah rancang nih. Luar biasa, canggih betul. Oke, jadi yang sudah bergabung sekali lagi dibagikan link live-nya ke teman-teman, dan kita akan mulai berbincang sedikit fasilitas yang tersedia. Salah satu fasilitas yang tersedia di Universitas Kristen Arta Wacana adalah adanya perpustakaan. Ya, dan kebetulan yang kepala perpustakaannya sekali lagi hari ini bersama saya, Pak Festi. Ya. Selamat siang Pak Festi. Mungkin bisa cerita sedikit kepada kami dan teman-teman penonton di dalam. Oke. Ada hal-hal apa saja yang tersedia di perpustakaan UKW? Baik Pak Jofre, terima kasih. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Festi Rudolf Poinbala. Saya salah satu dosen di program studi pendidikan bahasa Inggris di UKW. Kebetulan di periode ini saya mendapatkan tugas untuk menjabat di Kepala UPT Perpustakaan. Nah, saya sudah ada di dalam masa periode ini sudah hampir 2 tahun. Sudah dan 2 tahun. Lumayan kita punya banyak pekerjaan di perpustakaan ya. Kita punya gedung perpustakaan itu, ada gedung sendiri di tengah kampus ini namanya Green Library. Kalau misalnya masuk ke UKW dari kampus depan itu sudah kelihatan gedungnya. Tapi kita masih berfokus ke lantai 2. Jadi kalau mau berkunjung ke perpustakaan, kita ada di lantai 2 dan kita punya berbagai fasilitas yang bisa kita tawarkan dan juga layanan. Yang pertama itu kita sekarang punya pustakawan itu ada beberapa yang sudah kemarin sudah mendapatkan sertifikat kompetensi nasional ya. Jadi mereka bersaing dengan beberapa pustakawan nasional dan lolos mendapatkan sertifikat itu, dan sangat berkualitas sekali, dan kita berharap ini tetap dipertahankan dan nanti bisa ditingkatkan lagi di waktu-waktu ke depan. Dan kita juga sudah punya layanan berbasis digital. Di tahun ini kita punya web sendiri namanya perpustakaan UKAW.id. Perpustakaan UKAW.id. Jadi itu bisa diakses secara umum dan khusus kalau untuk mahasiswa UKW ada user password tersendiri kan? Masih sementara untuk mencoba ke sana. Oke. Ya. Tapi itu sementara masih dalam layanan umum. Iya. Kita sudah punya beberapa layanan, diantaranya layanan Slim. Layanan Slim itu kita bisa mengecek jumlah buku atau koleksi buku yang ada di perpustakaan secara digital. Nanti bisa dicek judul buku apa saja yang ada di sini dan bisa dicari apakah bukunya tersedia sekarang atau sedang dipinjam misalnya. Itu ada di Slim-nya. Terus di repository juga kita sudah mulai
ada repositori untuk mengoleksi tulisan karya mahasiswa dan Iya. juga para dosen ya. Oke. Jadi skripsi semua itu dimasukkan ke repositori dan juga bisa diakses. Nah, untuk yang repositori itu bisa diakses secara umum, tapi juga bisa untuk mahasiswa bisa masuk melalui akun. Nanti bisa masuk saja ke webnya untuk bisa mengecek ke repositori dan bisa membuat akun di sana. Beberapa tahun Sebelum selama ini ya, ya. sampai dengan sekarang. Dan yang berikut itu kita punya Izin Pak Fesis, untuk daftar kalau masuk untuk cek tadi apa Pak? Repositori itu mahasiswa juga bisa akses. Bisa. Dengan catatan mereka harus mendaftar secara online Ya. juga di website tadi. Di repositori. Oke. Nanti tinggal masuk saja, nanti ada pilihan repositori, tinggal diklik di bagian situ, nanti tinggal masuk terus untuk langkah-langkah selanjutnya. Dan di dalamnya juga termasuk tadi ada Pak Fesis bilang ada dokumen-dokumen online-nya skripsi. Ya, skripsi dan juga karya tulis dari para dosen, artikel. Oke. Ya, jadi bisa dicek di situ. Dan juga kita di tahun ini kita sudah mulai dengan layanan e-book dan e-book. Ya, Oke. e-book dan e-jurnal. Kita langganan tahun ini kita dengan EBSCO Internasional. Jadi bisa dicek. Untuk ini kita harus masih terbatas kepada para ya, kita hanya untuk terbatas di dalam. Kalau terdaftar sebagai mahasiswa UKW dan juga dosen Ya, di UKW. Bisa dicek, ada ratusan jurnal di dalam dan juga buku masih kita baru mulai tahun ini, jadi bukunya masih sementara kita baru ratusan buku, belum banyak untuk e-booknya. Ya, jadi misalnya kalau mau tahu tentang ini mungkin bisa bergabung di UKW untuk mengetahui layanan perpustakaan. Jadi mahasiswa di sini bisa tahu, ternyata di sini kita perpustakaan juga lumayan keren juga. Ya, karena tadi pertama sudah berbasis online. Ya, sudah apalagi yang tadi semua sudah tersedia juga jurnal-jurnal online yang bisa diakses sebagai referensi-referensi bagi mahasiswa dalam tugas akhir. Ya. Kan tiap kali penulisan skripsi itu wajib untuk ada penelitian terdahulu kan. Nah, ini sudah diberikan fasilitas yang memudahkan dan mengakses jurnal-jurnal yang bukan jurnal predator. Jadi kalau sudah terdaftar di sini pasti yang bukan jurnal predator. Ya. Dan berikut di tahun ini kita sudah punya gagasan rencana untuk skripsi kita tidak berbasis fisik lagi, kita online saja, jadi digital untuk submission untuk skripsi ke perpustakaan. Jadi kita tidak menerima lagi bentuk fisik, tetapi sudah soft. Dan kita juga mulai layanan untuk Turnitin untuk memeriksa plagiasi dari tulisan dosen maupun mahasiswa. Ya, Oke. Seperti itu. Sebelum kita lanjut tentang perpustakaan, memang di komentar ada banyak yang sudah bertanya di sini terkait jurusan teologi itu wajib asrama atau kalau tidak salah semester awal itu wajib sekali asrama harus ya. Satu tahun akademik itu wajib asrama. Dan juga ada juga yang berkomentar jurusan selain itu kapan pengumuman fakultas teologi di sini. Nanti setelah pendaftaran gelombang kedua yaitu tanggal 31 Mei pengumuman akan disampaikan jadwal tesnya untuk teologi. Dan juga pengumuman untuk yang sudah mendaftar di gelombang pertama dan gelombang kedua. Oke, dan terkait juga sudah kakak ada yang akreditasi unggul di UKW, akreditasi rata-rata program studi semuanya sudah baik sekali dan ada yang sudah menuju unggul, ada sementara reakreditasi beberapa program studi itu sementara proses reakreditasi ya. Kita di bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris kita tahun depan kita targetnya unggul. Mudah-mudahan di pendidikan bahasa Inggris. Kebetulan Pak Fes tadi sudah saya spill di awal bahwa beliau juga dosen di pendidikan bahasa Inggris. Jadi ini sudah sampaikan langsung di dosennya.
valid bahwa nanti ke depan sudah target ke akreditasi unggul. Dan juga kalau teologi juga sudah akreditasi internasional. Ya, benar. Ya, teologi sudah akreditasi internasional. Di UKW semua berbenah untuk menuju ke unggul. Jadi segera mendaftar di UKW karena terus UKW berbenah menjadi universitas Kristen yang universitas Kristen yang makin maju karena visi UKW untuk menjadi universitas Kristen yang unggul di Indonesia bagian timur. Jadi segera daftar. Ini link pendaftarannya. Jangan lupa di siarta.ac.id/garing daftar mahasiswa. Kontak personnya ada 081239277121. Oke, baik. Kita lanjut juga tentang perpustakaan ini. Tadi ada media-media yang sudah tapi ada menarik yang SDM-nya tadi sudah tersertifikasi. Ya. Jadi dengan tersertifikasi itu kelebihannya apa untuk perpustakaan, Pak? Itu sebenarnya dia lebih ke tingkat peningkatan layanan perpustakaan di tempat masing-masing. Ya. Tapi misalnya kalau ada akreditasi perpustakaan juga ada akreditasi. Ada poin tertentu yang membuat dia lebih naik lagi karena kita punya sudah bersertifikasi untuk pustakawan kita. Oh iya. Dan salah satu pustakawan kita kemarin juga baru saja selesai training di Jakarta. Itu juga dia ikut seleksi secara nasional. Pak Riko itu dia termasuk salah satu yang lolos untuk ikut workshop dari Kemendikbud untuk Kemendikbud ya, untuk mengikuti workshop untuk peningkatan layanan juga seperti itu. Siap. Jadi lumayan pustakawan kami lumayan sudah profesional karena sudah tersertifikasi. Karena itu juga kebutuhan akreditasi setiap program studi maupun universitas karena membutuhkan pustakawan yang sudah tersertifikasi. Jadi makanya tadi disampaikan bahwa kita di UKW sudah terus berbenah untuk menuju akreditasi unggul. Jadi teman-teman yang sudah bergabung di grup ini jangan sampai untuk tidak mendaftar di UKW. Dan terima kasih yang sudah terus komen supportnya. Jangan lupa dibagikan link ini dan juga terus untuk sampaikan ke keluarga atau yang sudah tamat SMA dan mau lanjut studi segera mendaftar. Karena masalah kan mahasiswa itu kita NTT termasuk itu kan literasinya yang harus terus ditingkatkan ya Bapak. Benar. Makanya di sini UKW juga memberikan kemudahan-kemudahan seperti tadi pelayanan-pelayanan dari perpustakaan kita yang sudah berbasis online. Jadi di mana saja kapan saja bisa akses referensi untuk proses pembelajaran. Termasuk kami dosen juga. Kebetulan saya di manajemen dan Pak Festis di Oh, ada komentar di sini, peminjaman buku di perpustakaan apakah sulit atau tidak, Pak Fest? Tidak sulit. Silakan saja Anda menjadi anggota perpustakaan. Kami juga melayani keanggotaan umum, bisa datang ke perpustakaan dan tidak sulit. Yang penting ada kartu perpustakaan, kita ada layanan peminjaman dengan syarat-syarat tertentu, tapi tidak terlalu sulit. Ya, bagaimana bisa urus kartu perpustakaan? Bisa langsung ke lantai 2 Green Library, ketemu dengan pustakawan, langsung mengurus persyaratannya. Sepertinya untuk umum kayaknya KTP saja. Kalau untuk umum KTP, kalau mahasiswa? Kartu mahasiswa. Kartu mahasiswa saja sebagai. Oke. Ada salam dari alumni, salam balik ke Pak Festi punya alumni. Mungkin ini apa? Om Lai mungkin ada. Saya kenal lebih dekat Pak Festi. Oh iya, betul. Pak Festi salah satu alumni. Pak Festi. Yang berhasil Iya, mungkin betul. Kita perlu kenal juga narasumber kita. Selain tadi kan sudah kasih tahu dosen sebagai dosen, sebagai kepala perpustakaan. Pak Festi ternyata alumni dari UKW juga ya. Iya. Tadi ada alumni yang masuk tadi ya. Iya. Baik, jadi saya ini alumni dari UKW juga di tahun 2002. Saya lulus angkatan 2002. Saya lulus 2007.
Saya diminta membantu mengajar waktu itu karena waktu itu masih bisa dosen S1 ngajar ya di kampus tahun-tahun itu ya. Iya. Terus saya diangkat sebagai dosen tetap di tahun 2010 kalau tidak salah. Iya. Terus dosen di pendidikan bahasa Inggris ya. Terus saya lanjut kalau dosen kan kita harus ambil studi lanjut. Studi lanjut. Saya lanjut S2 di University of Groningen di Belanda di tahun 2013. Itu beasiswa. Beasiswa dengan beasiswa Stunet namanya, beasiswa pemerintah Belanda. Saya menyelesaikan studi di Belanda di tahun 2013-2014. Terus saya balik lagi, saya mengajar lagi kembali di UKW di pendidikan bahasa Inggris. Terus ya biasanya kalau mau lanjut jadi dosen kita harus lanjut studi lagi S3. Terus saya coba lamar beasiswa LPDP. Semua orang tahu LPDP. Iya. Terus saya mendapatkan beasiswa LPDP di tahun 2018. Saya luar biasa. Studi S3 di Jerman selama 4 tahun 2018 sampai 2022. Ya, dengan beasiswa LPDP saya balik lagi. Sekarang saya sudah lanjut mengajar, mengabdi kembali di negeri tercinta dan juga kampus tercinta UKAW seperti itu. Ya mungkin sedikit karena tadi Bapak juga alumni LPDP. Iya. Bisa spill sedikit kontribusi apa yang Bapak tawarkan sehingga bisa sampai tembus dapat. Iya. Jadi kalau misalnya kalau mendaftar di UKW itu kita sudah punya banyak award di LPDP yang menyelesaikan studi dengan beasiswa LPDP. Jadi ada kemudahan-kemudahan yang Anda dapatkan. Saya biasanya sebagai fasilitator untuk membantu para calon pelamar itu misalnya menulis essay, kita berkonsultasi, kita coba untuk membuatnya menjadi lebih baik essay-nya dalam melamar beasiswa, termasuk dengan TOEFL, IELTS preparation, kita juga ada di situ. Jadi kita membuka diri untuk membantu dan semua for free, tidak ada biaya yang kita minta. Jadi banyak dosen yang memberikan dirinya untuk memberikan kontribusi dengan cara memberikan jasa untuk melayani orang-orang yang mau melamar beasiswa LPDP itu agar mereka bisa berhasil juga seperti kita. Seperti itu. Jadi datang saja ke UKW, nanti saya punya alumni dari S1 bahasa Inggris itu juga sekarang lagi banyak yang studi di luar negeri, di Australia, di Jerman juga, di Amerika, bahkan sudah ambil S3 juga alumni kita. Ya karena kita sama-sama bekerja membantu mereka untuk mereka bisa berhasil juga seperti yang kita alami di beasiswa LPDP. Jadi mau sharing untuk beasiswa LPDP juga Pak Fesis sudah buka diri. Ya. Buat alumni juga yang mau lanjut studi lewat jalur beasiswa LPDP. Beliau tadi sudah saya sampaikan dosen di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dan juga di Kepala Perpustakaan UKW. Jadi tempat-tempat ini bisa bertemu dengan beliau untuk bisa sharing, berbagi ilmu. Karena kebetulan sebelumnya beberapa hari yang lalu itu juga Kepala Lab Bahasa Inggris Pak Franky juga live di sini, sudah ada pelayanan Lab Bahasa Inggris TOEFL dan seperti itu. Jadi sonerugi, maksudnya datang di sini pasti ketemu banyak dosen yang punya pengalaman luar biasa dan suka berbagi banyak hal untuk kemajuan teman-teman mahasiswa. Oke, jadi membuka diri untuk semua untuk terus maju, terutama dalam hal apalagi yang menyangkut beasiswa ini LPDP, dan juga dengan begini kan menunjukkan bahwa kami juga para dosen membuka ruang untuk para mahasiswa untuk mau sharing tentang hal-hal yang pendidikan. Tidak ada lagi gap di antara kita, yang penting ada komunikasi yang baik antara mahasiswa dan dosen. Jadi jangan ragu untuk bergabung di UKW. Segera bergabung pada link pendaftaran ini, dan masih bingung bagaimana cara aksesnya atau apa, ada kontak personnya di 081237 bergabung di UKW. Batas pendaftaran gelombang kedua itu 31 Mei. Segera mendaftar sebelum waktunya ditutup. Segera mendaftar. Sekali lagi ya, kita kembali juga ke layanan perpustakaan lagi Pak Fes. Dan di layanan perpustakaan jadwal untuk bisa, kan tadi penawaran secara akses, tentunya juga bisa ada pelayanan mahasiswa langsung ke perpustakaan. Itu dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Kebetulan baru saja beberapa pustakawan kita pensiun, jadi kita
Jadi saat ini kita layanan dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Layanan Oke. sore kita masih belum bisa. Karena Jam terbatas. 8 pagi sampai jam 2 siang. Jam 2 siang. Dari hari Senin sampai Sabtu. Ya, ini kan kadang ada yang spill kecil nih. Iya. Di perpustakaan bagaimana suasana Oh iya, belajarnya, tadi ada lingkungan? pertanyaan Iya. tadi gitu. Ya, jadi di lantai 2 itu sementara ini kita sudah ada layanan untuk meja baca sudah ada. Terus lumayan karena di lantai 2 terus banyak, kita tidak ada AC di atas tapi kan namanya Green Library, kita mengandalkan angin alami. Jadi memang ada banyak jendela yang dibuka untuk kesejukan ruangan di atas. Dan juga ada satu ruangan juga untuk ruangan diskusi. Di situ ada ruangan yang sangat cozy, sangat nyaman, ada layar TV dan juga ada sofa untuk berdiskusi di situ. Ya. Jadi bisa dipakai di tempat itu seperti itu. Oke, Ya. ini juga menarik. Ada Ya. yang komen, Pak, dosen-dosen di UKW baik kau karena dengar-dengar isu. Ya, Pak, dosen-dosen di UKW baik kau karena dengar-dengar isu. Ya, kami terus berbenah. Yang pastinya pelayanan pun akan semakin Oh iya. perbaiki apabila ada memang kekeliruan ataupun ada Iya. kesalahan. Pak Rektor sendiri sudah buka diri, kalau di tingkatan fakultas pun para dekan juga sudah membuka diri, kalau memang ada hal-hal yang kurang bisa diinformasikan, dicari tahu kalau memang ada yang kurang terkait pelayanan. Iya. Ya, yang pasti juga Pak Rektor juga sudah ada pemberitahuan sering memberitahukan kepada pengumuman arahan kepada kami para dosen untuk tidak pelayanan di rumah lagi, ya kan? Iya, benar. Semua pelayanan di lingkungan kampus. Jadi terus berbenah, dan kalau memang ada hal-hal yang juga para pimpinan membuka diri untuk bisa disampaikan kepada beliau mereka supaya memperbaiki kalau memang itu ada yang kurang. Jadi Charlie tak perlu takut untuk bergabung di UKW. Sudah zamannya sekarang. Jadi silakan. Lanjut Pak Fes. Ini ada Silakan online. komentar di Facebook dari Nego Mini. Iya. Itu kami harap ke depan para dosen lebih memperhatikan para mahasiswa supaya lebih sering masuk perpustakaan Pak dosen. Oh iya, Ini iya. harapan kami ke depan. Ya, benar. Dan juga minta untuk benahi kursi bangku yang rusak supaya kenyamanan belajar. Ya, Oh iya, benar. Iya. Terima kasih buat masukannya. Semua saran itu kan hal yang sifatnya membangun, jadi pasti diterima. Ya, Ya Pak Fes. kita berbenah untuk itu ya. Semuanya bertahap. Nanti ada dia punya perencanaannya. Dilihat dari skala prioritas. Mungkin yang dasar-dasarnya itu kami perbaiki terlebih dahulu. Ya, baik itu ruangan, baik itu fasilitas-fasilitas pendukung seperti tadi kursi. Oke. Halo Pak dosen. Pak Festi. Arkil. Kalau nggak salah. Oh ya, alumni nih. Alumni kah? Ini namanya agak ini Arkiliu. Oh, Arkiliu. Oh ya, Arkiliu betul, Arki. Nah, Kak Arki jangan lupa sampaikan ke saudara, keluarga kalau UKW sudah membuka pendaftaran Kak Arki. Ajak keluarga yang mau lanjut studi bisa bergabung di UKW. UKW dengan berbagai sekarang sudah banyak program studi pilihan. Yang terbaru itu ada logistik perdagangan internasional dan juga akuntansi perpajakan. Itu merupakan program studi baru sarjana terapan. Jadi segera bergabung karena memang untuk logistik perdagangan internasional di Indonesia Timur itu baru ada di UKW. Jadi dari Papua, dari Maluku, dari Bali, NTB bisa bergabung dengan UKW. Segera berdaftar. Oke, lanjut ke tadi ada masukan. Jadi kursi meja juga sudah nanti Pak Festi sebagai kepala juga akan masukkan dalam perencanaan sesuai dengan mana yang jadi prioritas terlebih dahulu Oke, lanjut Pak Festi, mungkin bisa ada penawaran lagi apa yang diberikan oleh perpustakaan kepada mahasiswa dalam hal untuk mengakses.
Kalau di buku-buku yang ada di perpustakaan itu referensinya dari rata-rata sudah terbaru atau bagaimana? Iya. Oh ya, betul. Jadi kita memang setiap tahun itu ada pengadaan buku baru. Buku baru itu ada setahun itu target kita sekitar hampir 1.000 buku baru ya per tahunnya. Jadi selalu saja ada buku baru yang masuk dan kita biasanya juga ada kerjasama dengan beberapa universitas. Kita mendapatkan juga sumbangan buku dari penulis, bahkan ada secara pribadi ada. Kita kerjasama sekarang itu dengan universitas di UIN, Universitas Islam Nasional di negeri, UIN negeri di Jakarta, Saiful Hidayatullah. Itu kita kerjasama tahun kemarin di awal pertengahan tahun kemarin, dan kita rencananya nanti untuk e-booknya kita semoga bisa jadi di tahun ini kita akan berbasis gadget. Jadi kita akan membangun aplikasi untuk mahasiswa bisa mengecek e-book dan e-journal bukan dari laptop lagi, tapi bisa menggunakan mobile phone berbasis aplikasi. Oke. Mudah-mudahan tahun ini sudah bisa. Ada dalam rancangan tahun ini untuk ada aplikasi by smartphone. Smartphone. Jadi itu bisa akses e-book melalui smartphone dan itu pelayanan yang diberikan oleh. Selain itu ada kerjasama juga dengan pemerintah kah, Bapak? Perpustakaan ini? Kalau selebihnya kita di FPPTI sih, ada Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia di NTT. Tahun kemarin itu kepala yang lama itu dia sebagai kepala FPPTI di NTT, dan tahun ini kita juga akan ada pemilihan yang baru nanti di ND bulan Juni untuk musyawarah wilayah untuk pemilihan kepala perpustakaan untuk Forum Perpustakaan Nasional, perpustakaan daerah dan universitas di NTT, seperti itu. Jadi selebihnya kita cuma kerjasama dalam forum, ada forum yang kita bangun. Kita juga kerjasama dengan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Kristen di seluruh Indonesia. Jadi itu juga kita ada pertemuan tahunan setiap tahun, dan tahun kemarin itu di Salatiga, tahun ini kita akan ketemu di Jakarta di UKI, Universitas Kristen Indonesia di Jakarta. Dan biasanya di forum itu kita saling berbagi informasi mengenai kemajuan pelayanan kepustakaan, terutama perpustakaan di Perguruan Tinggi Kristen yang ada di Indonesia. Ya. Oke, terima kasih Kak Pak Fes. Jadi itu ada kerjasama juga di UKW. Dan kebetulan juga kita di UKW itu ada penerbit ya, Pak Fes ya. Oh iya. Ya. Dan salah satu pengurus sekretarisnya juga Pak Fes. Mungkin bisa cerita sedikit. Saya anggota. Saya anggota dan juga yang tim produksi di dalam live ini ada Om Lai, ada juga Kananda. Jadi itu penerbit. Ya, mungkin Pak Fes bisa. Jadi kita juga ada layanan, ya benar. Terima kasih Pak Jafret. Kita ada layanan penerbitan ISBN. Jadi misalnya teman-teman punya buku ilmiah ataupun buku umum, misalnya novel, cerpen, kumpulan puisi atau apapun, itu misalnya mau bukunya dibikin ada ISBN-nya, mendapatkan kode ISBN-nya, itu bisa mengurus ke kami. Jadi Anda bisa menghubungi saya atau kita punya ketuanya Pak Yuda. Pak Yuda tidak di sini ya. Iya betul. Ada di Pak Yuda, beliau dosen teologi. Dosen di teologi ya. Nanti bisa datang ke perpustakaan untuk mengurus, misalnya Anda sudah menulis buku, draftnya sudah ada, mau diterbitkan tapi bingung mau cara bagaimana mengurus ISBN-nya, bisa datang ke kami di perpustakaan. Kita ada layanan Arta Wacana Press. Arta Wacana Press. Ya, kita sudah mengurus ISBN sudah sekian banyak buku di tahun kemarin. Tahun ini kita ada antri, ada 4 buku mau pengurusan ISBN. Semoga semuanya lancar. Jadi silakan kalau misalnya punya karya yang mau di ISBN kan, mari datang ke UKW di perpustakaan kami. Kami ada layanan penerbitan ISBN. ISBN, dan juga itu juga bisa diakses secara online lewat AWPress. Ya. Link AWPress-nya apa Kananda? AWPress.ac. Ya, awpress.ukw.ac.id. Itu bisa teman-teman yang di dalam live ini bisa buka awpress.
ukw.ac.id bisa lihat itu ada beberapa buku yang sudah katalog buku yang sudah diterbitkan oleh penerbit kita Awa Press UKW. Iya. Jadi teman-teman, jadi bukan hanya perpustakaan saja yang tersedia, juga ada penerbit. Jadi silakan teman-teman yang baru bergabung, terima kasih. Yang sudah komentar, yang sudah tap-tap layar juga terima kasih. Jangan lupa terus bagikan link ini ke seluruh grupnya, kerabat. Oh Kak, ada biaya Kak untuk pengurusan ISBN-nya. Dari awal kemarin kita untuk pengurusan ISBN-nya kita 250.000 rupiah untuk pengurusan ISBN-nya. ISBN-nya Sampai selesai. Ya. Kalau untuk selain ISBN ada pelayanan apa lagi Pak? Selain itu, untuk buku Haki juga? Haki belum kita. Belum. Okay. Belum. Tapi kalau untuk mau mengurus Haki juga ada. Kalau di kami ada lembaga penelitian. Ya, Lemlit itu bisa membantu dalam hal kepengurusan Haki, karya tulis ataupun hal-hal. Jadi kita di perpustakaan sekarang ada masuk 1.000 buku baru. 1.000 buku baru. Terus ini namanya, ada buku ilmiah tapi ada buku hiburan, entertain. Itu ada cerpen, ada novel, ada buku-buku kiat-kiat, itu ada buku-buku terbaru. Dan kita ya datanglah Mas. Kalau senang membaca ya. Dibuka tadi. Ya. Kalau untuk fisiknya ada, bisa datang langsung di perpustakaan UKW. Pelayanannya dari jam 8 pagi kan? Ya. 8 pagi sampai jam 2 siang. Dan apakah bisa pinjam buku bisa. Kalau untuk umum perlu daftar dulu sebagai anggota dengan membawa KTP. Kalau mahasiswa bawa kartu mahasiswa, bukti untuk mahasiswa dari UKW ya, bukti mahasiswa UKW. Jangan lupa. Oh ya, untuk pendaftaran sekali lagi pendaftaran gelombang kedua sampai tanggal 31 Mei, biaya pendaftarannya untuk itu sebesar 250.000 biaya pendaftaran calon mahasiswa itu 250.000, dan juga mahasiswa awal masuk itu ada biaya DPP pembangunan itu 5 juta ya, Om Lai ya? 5 jutaan. Lumayan murah dibandingkan kampus-kampus yang lain 5 jutaan. Ya. Kita tidak ada sistem UKT sehingga ada kebijakan yang diberikan oleh pimpinan pihak UKW untuk regis itu dalam satu semester 6 bulan itu bisa 2 kali. Cicilan pertama itu SPP di awal dan nanti di pertengahan hingga akhir cicilan kedua untuk pembayaran SKS. Per SKS itu 110. Sampai 110 sampai 115. Segera bergabung di UKW. Ya, tadi sudah di-spill oleh Pak Festif. Kita juga termasuk kampus yang bisa dijangkau pembayaran pembangunannya. Mungkin agak kadang kalau dihitung-hitung ya mungkin di awal saja yang besar kan ada tambahan biaya pembangunan, tetapi selanjutnya jangan banyak gerak. Oh, dia mau scan tuh Kak. Jangan banyak gerak. Saya mau scan susah. Oh ya, baik. Ya, siap. Bisa di-scan. Kalau tidak bisa di-scan bisa screenshot atau masuk di link pendaftaran siarta.ac.id. Seperti terlalu bergerak kayak. Oke. siarta.ac.id /daftar mahasiswa. Atau bingung dengan cara pendaftarannya bisa hubungi kontak person ini 081239277121. Segera mendaftar. Halo Bapak dosen berdua, bisa share brosur untuk sekolahku. Sekolah di mana Kakak? Nanti kita bagi atau nanti kami DM kah? Kak Krisan Overa Love. Kami DM. Siap. Nanti tim kami Om Lai atau Kananda bisa DM ke Krisan Overa Love untuk brosur atau media-media yang promosi kita kepada beliau. Kalau bisa tahu sekolahnya di mana, Kak? Kalau memang masih ada di daerah Kota Kupang, mungkin bisa terjadwal kita promosi langsung di sekolah, Kak? Iya.
Oh, Sumba Barat Daya. Salam kenal. Kebetulan saya juga dari Sumba, tapi saya Sumba Ini Tengah. Pak Kris sudah ketik Oke. linknya. Yang masih tidak bisa scan bisa lihat ada komentar di sini dari Pak Kris Manu. Beliau sendiri merupakan dekan Fakultas Ekonomi. Ini tadi yang bilang tanya bagaimana respon dari dosen. Ini dekan saja langsung turun tangan untuk promosi. Iya. Ada Pak Kris Manu siarta.ac.id daftar mahasiswa. Oh ya, di Sumba Barat Daya. Baik kakak, di Sumba Barat Daya Pak Krisya. Nanti kami DM saja ya, ada punya brosur kayak kakak. Atau bisa juga masuk di media sosialnya kami, di IG juga ada UKW, Universitas Kristen Artawacana. Di sana juga ada yang bisa untuk cara pendaftaran, informasi pendaftaran, dan Atau lain-lain. follow akun TikTok ini juga bisa. Iya, follow akun TikTok ini ada banyak Iya. informasi terkait pendaftaran kita. Oke. Pas pengumuman hasil tanggal 4 dibagikan ke peserta didik. Oh, pas pengumuman hasil. Dibagikan ke peserta didik. Oh, pas pengumuman hasil dibagikan ke peserta didik. Baik kakak, nanti kami DM dia punya brosur, atau dia punya cara pendaftaran nanti. Pengumuman kelulusannya di sana ya. Ya. Oke. Pengumuman SMA ya kakak? SMA. Ya. Lanjut Pak Festis mungkin. Oh ya, Pak Festis sendiri juga ada akun media sosial yang di TikTok yang memang sering mungkin spill sedikit karena menarik. Di situ Pak Festis bersama anak sering biasakan anak ya untuk bahasa Inggris. Mungkin itu bisa jadi inspirasi juga. Oke. Jadi ini kalau Itu nggak boleh bicara ya. Makanya itu duduk santai gitu. Om Lai ada yang bergabung kok dengan kita. Ini kok ada yang bergabung di live kita. Coba Om Lai di TikTok. Siapa? jualan kasih keluar. Maaf ya. Kaget ada yang masuk. Kok bisa? Maaf. Ini ada Ini ada ujian. kaget ada yang mau bergabung nih. Mau jualan. Sudah. Ya, untuk sementara media ini kami tidak untuk live bareng dengan teman-teman ya. Ada banyak pertanyaan. Iya, ada. Coba. Om Lai mungkin ada pertanyaan lagi dari Om Lai mungkin ada. Ada tadi yang Ada akhirnya pas saya ucapan terima kasih. Oh ya, terima kasih juga. Oh, terima kasih sama-sama. Terima kasih Obet. Jangan lihat dia punya tapi kualitas dosennya yang mana. Iya, Oke, betul sekali. Dan jangan masuk Enggak apa-apa. dosen suka bodoh. Oke, tetap terbaik. Oh, terima kasih Kakak. Kak Iyo. Makasih Kak Iyo. Oh, Iyo Pidara. Ya, siap. Salam hormat Iyo. Ada Kak jurusan apa saja yang ada di Unkris? Oke, kita spill lagi di Unkris ada di Fakultas Ekonomi itu ada program studi manajemen, ada program studi akuntansi, dan juga ada program studi baru logistik perdagangan internasional. Logistik perdagangan internasional ini baru ada di Indonesia Timur, hanya ada di UKW. Benar. Yang ada di UKW. Terus ada juga program studi baru akuntansi perpajakan. Ya, itu di Fakultas Ekonomi. Di Fakultas Hukum ada satu program studi ilmu hukum. Di FKIP ada 4 program studi S1 dan 1 program studi S2. Itu ada pendidikan biologi, pendidikan bahasa Inggris, ada PJKR, ada pendidikan ilmu teologi yang untuk guru agama, dan S2-nya magister pendidikan teologi. Dan ada juga fakultas teologi, dan yang nanti batas pendaftarannya cuma sampai gelombang kedua tanggal 31 Desember 31 Mei Ya. 2026 itu khusus fakultas teologi.
hanya sampai gelombang kedua. Dan ada Fakultas Perikanan. Di Fakultas Perikanan ada program studi apa saja Om Lai? Manajemen sumber daya manusia, manajemen sumber daya Perikanan. perairan. Ada juga teknologi hasil perikanan dan S2 Magister Akuatik. Dan juga di Fakultas Pertanian itu ada 2 program studi, teknologi hasil pertanian dan juga mekanisasi pertanian. Oke. Dan kita ada S2 untuk Magister Teologi dan S3 Doktor Teologi. Ya. Nah, satu lagi yang menarik, ada di sini UKW juga menerapkan metode pembelajaran secara hybrid. Jadi teman-teman yang ada mungkin bekerja sambil dan mau berkuliah bisa di UKW karena penawarannya ada metode hybrid yang dari tempat kerja atau dari daerahnya masing-masing juga bisa secara melakukan perkuliahan secara hybrid. Terutama sudah berjalan tuh di Sumba Tengah. Ada e-learning centernya UKW di SMA Kristen Way Bakul. SMA Kristen Way Bakul itu sebagai learning centernya untuk proses pendidikan. Dan biasanya yang alumni dari teologi itu dia denominasinya di GEMIT GKS KKS. Jadi untuk itu. Jadi kita lanjut di Sumba Tengah itu ada e-learning center UKW. Jadi teman-teman yang dari Sumba Tengah juga ada mahasiswa yang melaksanakan perkuliahan secara hybrid. Yang di hybrid selain teologi dan PJKR itu metode pembelajaran selain program studi teologi dan PJKR, metode pembelajaran juga ditawarkan secara hybrid, termasuk S2, S3. Jadi mungkin yang S3 teologi, Bapak Ibu yang sudah ada di tempat pelayanan, untuk mau lanjut studi ke S3 bisa juga bergabung di UKW, yang Bapak Ibu pendeta, dan juga di UKW ini guru agama juga begitu, karena sudah ada magister pendidikan teologi. Kalau sambil kuliah sambil kerja tidak perlu lagi datang ke kampus, tapi bisa dari daerahnya masing-masing karena itu tadi ada metode pembelajaran hybrid. Proses itu magister hukum dan dan bahasa Inggris. Betul. Dalam kepengurusan izin juga on proses ke depan akan dibuka magister hukum dan juga magister bahasa Inggris. Termasuk Pak Festis di sini dosennya yang ya. PPG. Itu on proses. PPG juga akan sementara on proses PPG di Unkris. PJKR ada apa saja Bapak yang nanti bisa PPG itu kita 4 program studi ya. Biologi, bahasa Inggris, PJKR dengan IPT, ya. Ilmu Pendidikan Teologi. Ya, Oke. 4 program studi. Jadi jangan ragu. Tadi juga ada salam walaupun Selamat siang Pak. Pak Ade Layaratu. Pak Ade beta kapan hari lihat Pak Ade datang di sini tuh bikin apa ya? Iya. Pokoknya berapa waktu lalu ada mahasiswa mau berangkat KKN terus lihat ada berdiri di depan sekitaran kampus ini. Kita mau tunggu tapi terlalu ramai orang mau berangkat KKN kemarin. Pak Ade Layaratu. Ada alumni Om Layo. Pak Ade jangan lupa ajak saudara kerabat untuk bergabung di UKW apabila yang mau lanjut studi. Dan satu lagi di UKW tadi ada masukan untuk walaupun gedungnya kami juga lagi memperhatikan fasilitas kami terutama gedung terus dibenahi karena memang baru saja selesai yang besarnya yaitu Auditorium Batranu. Jadi tidak lagi kami wisuda di GOR, tidak lagi wisuda di restoran, tidak lagi. Tapi sudah ada gedung sendiri dan itu gedung serbaguna. Gedung 2 kali ya, 2 kali wisuda sudah 2 kali di gedung sendiri. Auditorium Batranu. Dan itu juga serbaguna untuk semua event, konser pun bisa, untuk olahraga indoor bisa.
ya direncanakan jadi ke depan PON di NTT mungkin bisa bagian Salah dari satu. venue olahraganya di UKW. Jadi itu salah satu hal yang terus dibenahi perlahan-lahan ya, Bapak Ibu, dalam proses perencanaan akan termasuk tadi ya soal kursi, ruangan, itu pasti akan dilihat. Yang penting jangan ragu untuk bergabung dulu di UKW supaya bisa berkontribusi mendukung kami. Oke. Pak Festi mungkin ada juga dari Pak Festi tawaran ada jurusan fisika medis. belum ada. Tetapi ada rencana ke depan ada kurang lebih 4 program studi yang mau diperhatikan di bagian kesehatan. Iya. Itu Info dosen yang viral bukan di UKW. bukan kami. Kami Kristen tapi bukan yang itu. Kami Iya. Intinya kami tidak bisa spill kampusnya, tapi yang pasti coba itu bukan kakak yang spill, coba kasih tahu kami Depo orang yang mana. yang Kami mana tidak kakak maksud dosen viral yang mana? Banyak dosen viral kakak. Ya ini dari siapa nih? Dari yang pastinya kan viral nih, viral yang bagaimana maksudnya? Kayak ya setahu kami di UKW Bolo, puji Tuhan semoga ke depan kalaupun viral yang positif Iya, viral yang positif iya. didoakan terus ya. Dan Kalau jangan mau viral, ragu. pakai Bebo akun ini yang Iya. TikTok yang English with Katong itu yang Iya. ada belajar bahasa Inggris Belajar. berbasis bahasa Kupang. Yang Nah, tadi itu bisa, itu viral tuh. Itu Atau viral. di Instagram Kesif Rudolfo. Iya, Itu ini juga boleh. spill media sosialnya Pak Festif yang tadi saya sudah Iya, sampaikan. Festif Kalau mau Rudolfo. belajar Belajar bahasa Inggris. bahasa Inggris juga bisa melalui akun TikToknya Pak Festif karena Oke, kebetulan sama di situ. Facebook. Iya. Iya. Iya, benar. Karena Pak Festif gandeng siapa? Anaknya beliau langsung. Iya, iya. 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 Generasinya beliau. Jadi terus oke. Jadi kami terus mengajak teman-teman yang bergabung di live ini untuk terus Kesehatan. bergabung. Iya. Belum ada Kak, kesehatan kita rencana. Masih dalam perencanaan Iya. untuk membuka program studi bagian kesehatannya itu. Iya. Terus untuk S2 yang Selamat kesehatan. siang, Pak, sehat selalu. Iya. Selamat siang. Sehat selalu, Langsung. Kak. Oke. Kalau namanya pakai ini, kita mesti tahu orangnya siapa. Siapa ya? Tapi semoga sehat selalu ya. Oke. Iya. Dan yang pasti untuk kebutuhan penulisan dan mahasiswa UKW yang menonton live ini, manfaatkan fasilitas yang tersedia untuk mencari referensi di perpustakaan. Karena tadi Pak Kepala sendiri sudah spill media-media yang bisa digunakan. Kalau masih bingung bagaimana cara akses atau menggunakan media perpustakaan yang disampaikan Pak Fesis tadi, bisa datang saja. langsung ke perpustakaan untuk konsultasi bagaimana cara aksesnya. Mungkin supaya dari rumah pun kalian bisa akses untuk apalagi yang mau tugas-tugas akhir tuh. Karena salah satu ini mungkin sedikit spill kekurangan dalam penulisan skripsi itu di referensi. Anak-anak juga kawalan di referensi sehingga kalau memang sulit bisa berkonsultasi langsung di perpustakaan UKW. Jadi itu karena tadi kan tanya dosen-dosennya bagaimana pelayanan. Ya salah satu juga di perpustakaan kepalanya kepala perpustakaan dosen jadi siap melayani. Nah, tenang saja. Oke, jangan ragu, jangan takut untuk bergabung dengan UKW. Sekali lagi kami membuka pendaftaran untuk gelombang kedua batas sampai 31 Mei. Untuk Fakultas Teologi batasnya hanya cuman di gelombang kedua ini, periode kedua ini 31 Mei. Jadi segera bergabung bersama UKW dengan cara akses di siarta.ac.id siarta.ac.id di dalam ada menu pendaftarannya. Atau masih bingung bisa bagaimana cara mendaftarnya, bisa hubungi kontak person ini. 08 saya bacakan 081239277121 supaya bisa diarahkan bagaimana cara pendaftarannya. Kurang lebih kita sudah 1 jam ya Pak Fesi ya. Mungkin kita akhiri live TikTok kita siang hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Jangan lupa untuk terus dukung UKW bagi alumni terutama Kak El Tamono. Beliau ini sungguh luar biasa. File di Papua kan kita kalau salah. Betul, tugasnya. Guru di
Papua. Pintu Salah satu alumni yang Iya. benar. Tolong Pak El support keluarganya, kerabatnya yang mau kuliah di UKW. Siap. Terima kasih Pak El. Mantap. salam dari kami. Salam dari kantin. Ya, buat teman-teman yang lain juga segera info buat adik-adik yang belum sudah siap untuk lulus SMA Baik, Pak El. dan mau lanjut ke perguruan tinggi bisa mendaftar di UKW. Oh iya, makasih Pak El. Sekali lagi Ya. biaya pendaftaran cuman 250.000. Uang pembangunan awal masuk saja itu hanya ada di awal masuk saja. Jadi itu sebesar 5 jutaan dan itu bisa dicicil. Bisa dicicil 2 kali ya Om Lai. Ya, di semester 1. Jadi ada kebijakan-kebijakan dan kita tidak sistem UKT yang bayar 1 kali, tapi kami memberikan kebijakan SPP dibayar di awal semester dan SKS dari pertengahan UTS sampai akhir semester pembayarannya ada cicilan. Jadi tidak memberatkan 1 kali untuk pembayarannya. Oke. Biaya SKS-nya per SKS 110 sampai 115 tergantung program studinya. Dan juga Mungkin kita bisa mengklaim bahwa kita mungkin yang termurah di Kota Kupang. kita bisa dijangkau karena segmen kita dari menengah ke bawah bisa. Ya. Ke bawah bisa. Ya. Oke. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah bergabung. Terus dukung UKW dengan sampaikan informasi pendaftaran ke keluarga atau kerabat. Sampai jumpa. Terima kasih buat Ya, Pak Festi siap, sudah sama-sama. hari ini sama-sama. Mari teman gabung saya. dengan UKW ya. Jangan lupa. Iya. Oke. Makasih. Salam, selamat Salam. siang semuanya. Om Lai, terima kasih Om Lai. Langsung